Ku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu Shalom Bu, Shalom. selamat malam. Di sini saya berterima kasih Ibu sudah berkenan dan memberikan waktu kepada saya untuk saya. Perkenalkan, nama saya Naomi Diasina Simbolon dengan NIM 190101202 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, grup G. Di sini saya akan wawancara Ibu untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah dogmatika yang diampu oleh dosen kami, Dr. Wendy Hutahayan, SE, MTH. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan, saya ingin terlebih dahulu mengetahui sedikit banyaknya biodata tentang Ibu. Oh iya, ya baiklah, saya perkenalkan diri saya. Saya nama Elfrida Situmeyang, berdomisili di Kota 50 dan sekarang aktif tugas di SMA Negeri 150 mengampu bidang studi agama Kristen. Ya. Baiklah Bu, adapun pertanyaan yang saya ajukan ialah pertanyaan pertama, dari manakah Alkitab berasal? Kalau sepanjang yang kita ketahui bahwa Alkitab itu adalah merupakan kumpulan kitab-kitab tentunya yang sudah disatukan. Jadi disatukan kitab, misalnya kitab Kejadian, Keluaran, sampai kitab-kitab, semua kitab-kitab, unsur-unsur kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga unsur-unsur kitab-kitab Perjanjian Baru, semua disatukan menjadi satu buku, menjadi satu kesatuan buku. Itulah dikatakan menjadi Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah terdiri dari kumpulan kitab-kitab yang sudah disatukan menjadi satu. Apakah isi Alkitab itu benar-benar terjadi? Iya, isi Alkitab itu memang benar-benar terjadi karena isi Alkitab itu adalah semua mengutarakan firman Tuhan. Sedangkan sementara menurut pengajaran kita firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi itu harus kita imani bahwa semua isi Alkitab itu adalah yang berisikan firman Tuhan dan itu benar-benar terjadi. Dan itu harus kita yakini. Nah, memang harus benar-benar terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah wujud pencipta, pelindung, dan juga maha kuasa. Itulah Allah. Maka sebenarnya Allah itu layak kita sebut Bapa, karena memang Allah itulah yang menciptakan kita dan juga seluruh dunia dan isinya. Jadi Allah itu adalah Allah pencipta, pelindung, dan penguasa alam semesta. Bagaimanakah sifat-sifat Allah itu? Sifat Allah Bagaimanakah sifat-sifat Allah? Mengenai sifat-sifat Allah ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan, baik pemberitaan di gereja atau di sekolah atau mungkin ya melalui orang tua, bahwasanya sifat Allah itu ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita karena ini sudah sering kita rasakan dan kita miliki sendiri, bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, memiliki sifat yang berkuasa, memiliki sifat kudus, juga sifat adil, dan juga Allah itu memiliki sifat penuh kasih sayang. Jadi memang hal ini sebenarnya bagi kita di dalam keyakinan Kristen sudah tidak asing lagi, karena sifat-sifat Allah ini yang senantiasa kita rasakan dan kita miliki di dalam hidup kita sehari-hari. Begitu.
Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Dari manakah manusia itu berasal? Manusia berasal, ini sebenarnya sudah lama pengajaran ini kita terima, bahwa manusia itu adalah diciptakan Tuhan seperti dalam kitab Kejadian 2, diciptakan Tuhan Allah langsung dengan tangannya sendiri, dia bentuk, lalu dia bentuk menyerupai gambar dan rupanya dia, lalu dihembuskannya nafas kehidupan. Nah, jadi dari sinilah manusia itu berasal. Jadi itu makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, karena langsung tangan Allah sendiri yang membentuk, bukan hanya dengan melalui firman. Berbeda dengan kalau dengan ciptaan Allah yang lain. Kalau ciptaan Allah yang lain, Allah menciptakannya hanya lewat firman, hanya melalui firman. Jadilah ini maka jadi, jadilah ini maka jadi. Nah, berbeda sekali dengan hal menciptakan manusia. Manusia itu langsung Tuhan bentuk seturut dengan rupa dan gambar Allah, dengan gambar dan gambar Tuhan, lalu dihembuskannya nafas kehidupan. Itulah manusia, maka dari situlah manusia itu berasal. Lalu apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Roh itu adalah merupakan unsur non material, atau maksudnya non material, unsur yang tidak terlihat. Itulah roh, unsur yang tidak terlihat. Tetapi roh ini juga adalah merupakan ciptaan Tuhan, namun unsurnya tidak terlihat. Itulah roh. Maka dikatakan kalau roh itu adalah unsur non material, karena wujudnya itu tidak terlihat oleh kasat mata kita. Demikian. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apa sajakah yang termaksud dalam dosa? Dosa itu adalah pelanggaran, atau kalau kita fokus atau kita spesifiknya di dalam pengajaran Kristen, dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Maka jika di suatu saat atau di suatu ketentuan kita tidak melakukan firman Tuhan, maka itu disebutlah itu pelanggaran, dan itu adalah dosa. Itulah menurut pengajaran kita yang kita terima selama ini. Lalu apa akibat dari dosa? Akibat dosa sebenarnya ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah selalu pengajaran ini kita terima, bahwa akibat dosa itu adalah maut. Seperti tertulis di dalam Roma berapa itu? Coba diingat-ingat. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi pengajaran ini senantiasa mengingatkan kita agar kita jangan sampai melanggar firman Tuhan. Karena dosa itu tidak ada basa-basi. Dosa itu pasti upahnya maut, seperti yang Tuhan firmankan di dalam kitab Roma 6 ayat 23. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Siapakah Kristus itu? Kristus. Kalau kita berbicara tentang Kristus itu wujudnya 100% manusia, 100% Allah. Kenapa dikatakan 100% manusia? Karena Kristus itu juga merasakan hal-hal seperti yang dirasakan manusia. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa haus, dia juga melakukan aktivitasnya di dalam dunia ini selama dia di dunia ini seperti manusia biasa. Maka dikatakanlah dia 100% manusia. Tetapi dikatakan juga dia 100% Allah, karena dia juga adalah Allah. Dia juga kudus, dia juga Tuhan. Maka dia dikatakan 100% Allah atau Tuhan. Lalu mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus mati sebenarnya ini penggenapan dari firman Tuhan,
bukan di dalam perjanjian lama di kitab Yesaya dikatakan bahwa sudah Tuhan firmankan bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan, harus mati untuk menebus dosa manusia, sehingga Kristus itu lewat kematian Kristuslah maka dosa kita dapat diampuni oleh Tuhan Allah. Itu makanya Kristus itu sudah Tuhan, kematian Kristus adalah penggenapan firman Tuhan di kitab perjanjian lama. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Tunggu dulu, apa dulu? Lalu mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus mati dan bangkit. Ya, yang pertama harus kita ketahui dulu bahwa kematian Kristus itu sebenarnya bukan karena kebetulan, tetapi kematian Kristus adalah penggenapan firman Tuhan di perjanjian lama, yaitu di kitab Yesaya. Nah, kematian Kristus adalah sudah Tuhan rencanakan untuk menebus manusia itu dari dosa, karena hanya itu jalan satu-satunya agar manusia itu bisa selamat. Itulah makanya Tuhan korbankan Yesus untuk menjalani kematian tersebut, agar dosa yang ada dalam dunia ini mendapat pengampunan dari Allah. Nah, mengenai kebangkitan, Yesus bangkit adalah untuk mengalahkan maut. Jika Yesus tadi tidak bangkit, berarti Yesus dikalahkan oleh maut atau kematian. Maka untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, itu makanya dia bangkit. Nah, seperti yang tertulis di 1 Korintus 15, bahwa Yesus itu mampu mengalahkan maut. Di sana ada isinya di 1 Korintus 15 ayat 54a, 54b, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus menang daripada kematian. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi kita, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah membuahkan kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Bagaimanakah cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Cara manusia selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga hanya satu, yaitu melalui Yesus. Melalui Yesus. Di kitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itulah firman Yesus, firman Tuhan Yesus. Jadi jalan satu-satunya untuk menuju surga, untuk menuju kehidupan itu adalah hanya Yesus sendiri. Tidak ada jalan lain. Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan gereja? Gereja kalau di bahasa Ibrani yaitu eklesia. Pengertian eklesia adalah orang-orang yang dipanggil menuju kegelapan, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang sudah terpanggil dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Tentunya maksudnya kehidupan yang baru itu adalah yang sudah masuk ke dalam terang Yesus. Itulah gereja. Nah, jadi kalau dia masih, kalau satu pribadi itu masih tetap di dalam kehidupan yang lama atau tetap di dalam kehidupan dosa yang dalam kegelapan yang tidak kenal Yesus, berarti dia tidak dikatakan gereja. Nah, yang dikatakan gereja adalah orang-orang yang sudah mau masuk ke dalam terang Yesus, orang-orang yang sudah mau bertobat, yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehidupan Yesus. Itulah dikatakan gereja. Lalu siapa saja pelayan di gereja?
Pelayan-pelayan di gereja, kalau menurut pribadi ibu, adalah semua jemaat itu. Pelayan-pelayan di gereja adalah gereja itu sendiri. Karena tadi kan gereja itu adalah orang-orang yang sudah terpanggil. Nah, tentunya pelayan-pelayan haruslah dari gereja itu sendiri, yaitu kita orang-orang yang sudah terpanggil. Jadi untuk melayani itu bukan memandang status, bukan memandang profesi, bukan memandang kecil dewasa, bukan memandang kaya miskin, bukan. Tetapi pelayan-pelayan di gereja itu adalah gereja itu sendiri, tanpa memandang identitas-identitas tadi yang sudah ibu rincikan. Semua harus terlibat tanpa memandang identitas-identitas tadi. Semua harus terlibat untuk melayani. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah sosok ciptaan Allah, tetapi malaikat ini kalau yang sering kita dengarkan di pengajaran Kristen, malaikat ini sering menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Pesan-pesan yang mau Allah sampaikan kepada manusia, Tuhan pakailah melalui malaikat. Nah, itulah selama ini penyampaian ataupun pengajaran-pengajaran yang ibu terima, bahwa malaikat itu sebenarnya adalah ciptaan Allah, tetapi Allah pakai malaikat ini adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Jadi kalau manusia menyangkal malaikat, berarti manusia itu juga menyangkal Allah, karena malaikat itu adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah iblis itu? Iblis ini sebenarnya kalau kita ingat dari pembelajaran di kekristenan, bahwa iblis ini adalah satu pribadi yang memberontak pada Allah, sehingga Allah tidak berkenan kepada dia. Lalu Allah mengusirnya, dan dia sampai di dunia ini, di bumi ini. Setelah dia di bumi ini, di dunia ini, dia menghasut manusia itu agar manusia itu memberontak juga kepada Allah. Maka kalau manusia mau dengan hasutan oleh si iblis ini, maka pribadinya itu pun tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, maka sampai sekarang bahwa iblis itu adalah musuh yang luar biasa bagi orang-orang Kristen. Karena kenapa dikatakan musuh? Karena iblis ini sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Apakah yang terjadi pada saat kiamat? Kiamat, menurut pengajaran Kristen, bahwa kiamat itu adalah merupakan suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi sering juga penyampaian di dalam pengajaran Kristen kita terima bahwa kiamat ini adalah pra kedatangan Yesus yang kedua kali, sebelum Yesus datang kedua kali, sehingga itulah dikatakan kiamat, karena di sana terjadi penderitaan yang luar biasa. Itulah kiamat sebelum Yesus datang kedua kali. Demikian. Lalu apakah ibu akan merasa setelah kiamat itu datang, apakah ibu merasa Yesus bersama, atau ibu merasa akan masuk surga bersama Yesus? Iya. Kalau pribadi saya tidak mengaminkan itu, berarti sia-sia pembelajaran yang selama ini saya terima di dalam Yesus. Kita harus punya keyakinan bahwa kedatangan Yesus nanti kedua kali, kita harus yakini kita akan bersama-sama dengan Yesus. Itulah makanya kita selama di dunia ini,
kita harus tetap setia kepada pengajaran Yesus. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuan kita, agar kita tetap bersama Yesus di saat Dia datang kembali nanti di hari Maranatha. Itu namanya hari Maranatha, atau di kedatangannya yang kedua kali. Kalau tidak, untuk apa kita selalu berdoa, belajar firman Tuhan, ibadah, melakukan hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa selalu kita diajarkan? Kita orang-orang percaya harus penuh dengan kasih, harus kasih, mengasihi. Untuk apa? Nah, semua tujuannya itu adalah agar kita di saat Yesus datang kedua kali nanti, kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu kita aminkan, kita yakini bahwa saya, kamu, dan semua orang-orang percaya akan tetap bersama-sama dengan Yesus ketika Dia datang kedua kali. Berarti kuncinya kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan yakin dan setia. Setia itu kuncinya. Begitu. Iya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Dan terima kasih juga sudah mengasih saya kesempatan dan waktu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Salam. Selanjutnya saya akan mewawancarai seorang siswi dari SMA Negeri 150. Shalom Di. Shalom Kak. Di sini saya ingin mewawancarai adik dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah adik berikan kepada saya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengetahui biodata adik. Perkenalkan, nama saya Rahel Jenny Bantudin, nama panggilan Rahel, umur 17 tahun, asal sekolah SMA Negeri 1 Dulu. Terima kasih. Pertanyaan pertama ialah, dari manakah Alkitab berasal? Alkitab berasal dari Yunani. Dan apakah isi Alkitab itu benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Yesus Juru Selamat manusia. Dan bagaimana sifat-sifat Allah? Allah itu bercemburu, maha baik, maha pengasih, dan maha pengampun. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Dari manakah manusia berasal? Manusia berasal dari tanah. Dan apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Roh yaitu wujud non-material yang ada di dalam jasad manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan jiwa itu adalah percaya mencakup pembaruan dan kepribadian akal atau diri. Pertanyaan selanjutnya ialah pertanyaan nomor 5. Siapakah Kristus itu? Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Karena mengapa Yesus Mati dan bangkit? Karena untuk menebus dosa-dosa manusia yang berdosa kepadanya atau melanggar aturannya. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Setia kepada Yesus, tidak menyembah berhala, dan berbuat baik selagi hidup. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja adalah perkumpulan atau lembaga penganut iman Kristen. Dan siapa saja pelayan di gereja? Pendeta, Parhalado, Sintua, Inang Bibir Pro, yang
Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Siapakah malaikat itu? Malaikat yaitu makhluk yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang lebih tinggi dari manusia. Dan siapakah iblis itu? Iblis yaitu yang mengkhianati Tuhan Yesus dan menghasut manusia ke hal-hal yang lebih buruk untuk membuat dosa. Pertanyaan yang terakhir, apakah yang terjadi pada saat kiamat? Yang terjadi pada saat kiamat yaitu gempa yang sangat dahsyat, air bah turun, dan tanah longsor, angin topan, dan yang lainnya. Dan apakah kamu akan bersama Yesus saat kiamat ini terjadi? Iya, saya akan bersama Yesus saat kiamat terjadi. Terima kasih atas jawabannya. Penjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan.